bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 46 KKN tematik Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Riftani Yangona Mutiara dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Kesatu dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Rizky Siswanto dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Nanda Irnandevi Canianggo dari Fakultas Hukum. Di sini kami akan menyampaikan video mengenai edukasi program penurunan stunting. Program penurunan stunting. Apa sih itu stunting? Stunting adalah masalah kekurangan gizi kronis terhadap pertumbuhan anak-anak. Biasanya ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Stunting mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan anak. Biasanya anak-anak cenderung lebih pendek atau kerdil dari usia standarnya. Menurut data dari WHO, sebanyak 178 juta anak-anak di dunia mengalami gangguan stunting. Anak-anak yang mengalami gangguan stunting biasanya berakibat kepada pertumbuhan fisik serta kemampuan otak yang kurang maksimal. Hal ini mengakibatkan gangguan mental pada anak-anak serta prestasi belajar yang cenderung lebih buruk. Efek jangka panjang yang diakibatkan oleh stunting ini terhadap anak-anak biasanya adalah anak-anak mengalami hipertensi, diabetes, hingga menyebabkan kematian. Selanjutnya, penyebab stunting. Stunting disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor yang berkembang dalam jangka panjang. Di antaranya yaitu 1. Kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang. Yang kedua, retardasi pertumbuhan intrauterin. Yang ketiga, kebutuhan protein yang tidak tercukupi sesuai proporsi total kalori. Yang keempat, adanya perubahan hormon akibat stres. Yang kelima, sering terjadi infeksi pada awal kehidupan anak. Saya di sini akan membacakan macam-macam gejala stunting. Untuk mengantisipasi terjadinya stunting pada buah hati, sebaiknya kita mengetahui gejala-gejala stunting sedini mungkin. Dengan demikian, kita dapat melakukan upaya-upaya pencegahan dan penyembuhan supaya tidak semakin parah dan membahayakan seorang anak. Untuk gejala-gejala stunting tersebut ada 4. Yang pertama, anak memiliki tubuh yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Yang kedua, proporsi badan yang cenderung normal namun terlihat kecil di usianya. Yang ketiga, berat badan yang rendah pada anak seusianya. Dan yang keempat atau yang terakhir, pertumbuhan tulang yang tertunda. Di sini saya akan melanjutkan tentang resiko tinggi stunting. Kondisi pasangan suami istri subur yang berpotensi melakukan anak stunting. 1. Miskin. 2. Anak lebih dari 2. 3. Anak usia kurang 2 tahun yang tidak berkontrasepsi. 4. Riwayat mempunyai anak stunting. 5. Istri mempunyai penyakit tertentu yang mempengaruhi kualitas kehamilan. 6. Istri usia kurang 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. 7. Anak banduta dengan penyakit tertentu. 8. Lingkungan kumuh. 9. Menghuni RTH atau tidak ada jamban sehat. 10. Tidak ada akses bersih. Upaya penurunan stunting bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan
maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkomunikasi di tingkat global. Di sini saya akan menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan dalam meningkatkan status gizi masyarakat dalam upaya program penurunan stunting. Yang pertama yaitu intervensi gizi spesifik. Intervensi gizi ini dapat dilakukan pada sasaran ibu hamil dan anak pada 1000 hari pertama melahirkan, seperti pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil, keluarga sadar gizi, pemberian makanan tambahan pada balita, imunisasi dasar lengkap, pemberian vitamin A dan zinc, serta makanan pendamping ASI. Yang kedua yaitu intervensi gizi sensitif. Intervensi ini dapat dilakukan oleh masyarakat umum yang ditunjukkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberian bantuan kepada warga tidak mampu atau raskin. Yang kedua yaitu peningkatan dalam ketahanan pangan. Yang ketiga yaitu lingkungan yang bersih, bebas dari sampah, nyamuk, dan penyakit. Yang keempat yaitu sanitasi dan air bersih. Itulah penjelasan dari beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mencegah penurunan stunting. Hal-hal tersebut dapat dilakukan pada saat hamil dan anak pada 1000 hari setelah melahirkan. Semoga dapat bermanfaat kepada orang yang membaca dan mendengarkan video edukasi ini. Terima kasih.